Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan di dalam karya anak-Mu Yesus Kristus, dan Tuhan berikan kepada kami sebagai umat pilihan. Dan kami juga bersyukur di dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melakukan banyak hal. Biarlah hikmat daripada Roh Kudus terus memimpin kami dalam melakukan banyak hal, sehingga kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan kami boleh terus dikuatkan dalam iman kami, dan kami boleh terus diingatkan untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kami dan bersaksi bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati jam perenungan dan pembelajaran firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada hari ini kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu He will be great. Ya, di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, Dia akan menjadi besar. Kita akan membaca Alkitab secara khusus dari Injil Lukas. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas, pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 15 sampai 17. Lukas pasal pertama, ayat 15 sampai 17. Jika sudah mendapatkan, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, teks firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini berkisah tentang kisah di mana janji daripada malaikat Gabriel kepada seorang imam bernama Zakaria, di mana di sana malaikat Gabriel di situ sedang menyampaikan kabar baik bahwa Imam Zakaria, di mana dia dan istrinya itu sudah lanjut usia tetapi belum memiliki anak. Dan akhirnya malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk menyampaikan sebuah kabar baik bahwa nanti mereka akan memiliki seorang anak. Dan itu terlihat dalam ayat 13 sampai 17 dan juga Lukas pasal 1 ayat 19 sampai 20. Di situ malaikat Gabriel menyampaikan apa yang menjadi pesan yang perlu disampaikan bagi Imam Zakaria. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu, tetapi respon dari Zakaria pada waktu itu, dia tidak langsung percaya karena melihat situasi kondisi fisik dan kehidupannya dan juga umurnya, rasanya tidak mungkin. Terkadang sesuatu yang memang kita harapkan jika sudah melewati masa itu kadang-kadang membuat kita manusia secara manusia sulit untuk percaya jika kita dijanjikan sesuatu yang masanya itu mungkin sudah berlalu, atau mungkin secara manusia itu kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk layak mendapatkannya. Ibarat Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Zakaria ketika malaikat Gabriel berkata kepada dia, itu ibarat seperti kalau kita, misalnya kita berbisnis ya, kita berbisnis lalu puluhan kali kita gagal, dan bahkan puluhan tahun kita berbisnis dan kita belum berhasil juga. Tiba-tiba datang orang kasih investasi kepada kita, dan orang tersebut bilang kepada kita, kamu pasti akan berhasil. Pasti kita akan terkejut dan kita pasti tidak akan percaya. Bahkan kita mungkin akan ada keraguan-raguan untuk mengelola modal atau investasi yang diberikan. Sama juga kalau kita mungkin pernah mengalami sebuah pengalaman, kita mungkin pernah sakit, kita sudah lama sakit, bahkan mungkin bertahun-tahun kita mengalami sakit penyakit atau sampai puluhan tahun. Tiba-tiba ada orang yang berkata kepada kita, nanti penyakit kita akan sembuh. Dan pasti dalam hal itu kita tidak akan langsung percaya, dan pasti mungkin di situ kita akan memiliki keraguan-raguan terhadap janji yang disampaikan oleh orang-orang tersebut kepada kita. Nah, demikian juga apa yang dirasakan oleh Zakaria ketika dia mendengar berita bahwa dia nanti akan memiliki anak, tetapi tidak hanya itu saja, dijanjikan juga anaknya nanti akan menjadi pribadi yang luar biasa, yang pribadi yang besar, pribadi yang hebat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ini sebuah janji yang belum terjadi. Ketika ayat 15 sampai 17 dalam Lukas pasal 1 itu belum terjadi.
Tetapi ini sebuah janji yang diberikan kepada Imam Zakaria. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita juga meresponinya? Pasti kita pun juga akan mengalami krisis kepercayaan juga. Tidak akan serta-merta kita mungkin akan segera percaya. Oleh karena itu untuk membuktikan janji tersebut nanti setelah kelahiran Yohanes, akhirnya malaikat Gabriel membuat Zakaria sebagai imam itu akhirnya dia bisu. Namun setelah Yohanes lahir dan janji itu telah dibuktikan, akhirnya dia bisa berbicara kembali. Nah, di sini kita akan membahas secara khusus dalam Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17 dengan satu tema ya, he will be great. Ya, kata yang digunakan di sana dalam ayat 15 dikatakan ada istilah kata besar ya, dikatakan dia akan menjadi besar. Di situ menunjuk kepada Yohanes di masa yang akan datang. Kata besar di situ menggunakan kata dalam bahasa Yunani-nya itu kata megas. Megas itu artinya kata sifat yang menunjuk arti besar. Kata great itu berbeda dengan kata big dalam bahasa Inggris. Kata great itu lebih menunjukkan tentang besar, itu melebihi rata-rata, bahkan bisa melebihi dari istilah big. Kalau big itu kan ada istilah big size, ukuran yang besar. Tapi kata great ini, dia lebih besar daripada rata-rata ukuran besar yang ada. Tetapi tidak hanya sekedar besar, tetapi nanti akan mengesankan. Dengan demikian, malaikat Gabriel menjanjikan kepada Imam Zakaria bahwa nanti anaknya tersebut akan besar, tetapi tidak hanya sekedar dewasa saja, tetapi akan ada hal yang mengesankan yang dilakukannya. Dan pastinya hal yang mengesankan tersebut, itu hal yang mengesankan di hadapan Tuhan. Karena di sana dikatakan dia akan besar di hadapan Tuhan. Nah, kita akan mempelajari bersama Bapak Ibu pada pagi hari ini. Apa yang dimaksud dengan kebesaran yang akan dialami oleh Yohanes? Memang ini masih nubuat, tetapi kita akan merenungkan bersama. Pada Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17 di sana memberikan ringkasan penting tentang siapa dan apa yang akan dilakukan Yohanes. Oleh karena itu dari ayat ini kita akan belajar tentang dua hal tentang kebesaran yang akan ditunjukkan oleh Yohanes di masa yang akan datang nanti, yaitu yang pertama itu dari pribadinya, lalu yang kedua dari karyanya. Oleh karena itu kita akan melihat bersama, kita akan membedah bersama dalam ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa Yohanes akan menjadi besar di dalam pribadinya. Di situ dia akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di ayat yang ke-15 di sana menunjukkan sebuah istilah, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Hal ini bisa kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 44. Di sana menunjukkan kisah di mana ibunya Yohanes bertemu dengan Maria, ibu dari Yesus. Di situ pada waktu Yohanes masih dalam rahim, di situ anaknya begitu bergejolak, bersukacita ketika dia bertemu dengan juru selamat meskipun pada waktu itu Yohanes masih ada dalam rahim. Nah, di sini menunjukkan bahwa Roh Kudus memimpin, betul-betul memimpin Yohanes. Pertanyaannya ialah, apakah Roh Kudus ketika memimpin Yohanes, dia sudah melakukan perbuatan baik, dia sudah melakukan hal-hal yang di standar secara manusia adalah hal-hal yang baik? Belum Bapak Ibu, masih di dalam kandungan. Maka ini menegaskan bahwa pimpinan Roh Kudus itu nyata bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan sebelum ada orang tersebut masih dalam kandungan, Tuhan sudah menyatakan penyertaannya. Bahkan pimpinan daripada Roh Kudus sudah nyata. Oleh karena itu menjadi sebuah doktrin penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Ada di antara kita mungkin berpikir, kalau saya berbuat baik, Tuhan pasti sertai. Kalau saya mungkin memberi sesuatu yang lebih banyak kepada orang lain, atau mungkin saya berbuat amal yang begitu banyak dan juga berbuat amal yang begitu baik, maka Tuhan pasti akan sertai kita. Ini namanya kompensasi dengan Tuhan. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu. Dalam konsep yang kita temukan dalam kisah Yohanes ini, di mana ketika Roh Kudus memimpin, di situ menunjukkan bagaimana akhirnya kita menyadari bahwa ternyata kedaulatan Allah itu melampaui dari apa yang mampu kita pikirkan Bapak Ibu. Tuhan mampu memimpin. Bahkan sebelum keberadaan Yohanes, Tuhan pun sudah memimpin dia. Roh Kudus sudah memimpinnya. Maka demikian kehidupan kita. Jika pada saat ini kita mampu memikirkan Kristus, kita mampu memikirkan pelayanan, kita mampu berbuat bagi gereja, dan kita mampu untuk memikirkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, maka sejatinya kita dipimpin oleh Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk kita bisa memikirkan hal-hal yang bernilai rohani demikian.
Karena itu jangan dibalik Bapak Ibu, jangan pernah berpikir kalau kita melakukan hal baik maka Tuhan pasti pimpin. Kita melakukan hal baik itu semua pun karena Tuhan yang memimpin. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 sangat jelas, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Setelah kita diciptakan dalam Kristus Yesus, maka di situ Allah mempersiapkan pekerjaan baik sebelumnya untuk kita. Nah, kita melihat bersama yang pertama, Yohanes adalah pribadi yang nantinya akan menjadi sosok yang pribadi yang besar. Yang pertama, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Di situ kita bisa melihat, kita bisa saja terjebak Bapak Ibu dengan banyak kebaikan-kebaikan manusia yang bisa mengklaim bahwa saya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada banyak orang-orang berani mengklaim bahwa dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Namun kalau kita melihat kisah Yohanes, di mana Yohanes dalam pimpinan Roh Kudus, ia telah mengenal Mesias. Sangat menarik. Ia telah mengenal Mesias bahkan dalam kandungan. Dia pada waktu itu sudah sangat bersuka cita. Di dalam rahim pun dia bersuka cita karena pada waktu itu bertemu dengan Maria, ibu daripada Yesus. Dan di sini menunjukkan bahwa di dalam pelayanannya akhirnya ketika Yohanes sudah berusia 30 tahun dan nanti usia 30 tahun barulah Yohanes memulai pelayanan pembaptisannya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di situ dia pun juga akhirnya bisa mengenal kehadiran daripada Yesus Kristus. Sangat menarik kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 15 dan juga Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 27, 29 sampai 31 dan Injil Yohanes pasal 3 ayat 30, di sana menunjukkan Yohanes itu mengenal Kristus di tengah-tengah orang banyak yang dia baptis, tetapi dia bisa merasakan bahwa inilah Kristus yang adalah Mesias. Dia mengenal 30 tahun pasti mereka tidak bertemu, tetapi di sini menunjukkan bagaimana Yohanes bisa menyatakan dan juga Yohanes betul-betul mengenal Yesus pada waktu itu hadir pada waktu dia sedang membaptis banyak orang. Nah, dengan demikian sifat terbesar yang dimiliki Yohanes adalah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di tengah-tengah orang-orang yang hadir tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Di tengah-tengah orang yang hadir pada waktu itu tidak melihat Yesus sebagai Mesias. Tetapi pada waktu itu Yohanes sudah mengenal Yesus adalah Mesias. Sehingga dia mengatakan, membuka tali kasutnya aku tidak layak. Tetapi pada waktu itu Yesus meminta supaya dia dibaptiskan, supaya itulah yang menjadi kehendak daripada Bapa, supaya akhirnya diwartakan tentang kemuliaannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pribadi Yohanes sebagai pribadi yang terbesar itu adalah pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang sejatinya adalah pribadi yang siap memuliakan Kristus. Nanti dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan, Yohanes membuat sebuah statement, ia harus semakin besar, yaitu Yesus harus semakin besar dan dia harus semakin kecil. Nah, ini menjadi sebuah pengenalan yang dalam Bapak Ibu. Oleh karena itu sejatinya orang Kristen kalau mengenal Kristus, maka kita harus siap, Yesus itu harus menjadi yang terbesar dalam kehidupan kita. Yesus itu harus menjadi fokus di dalam pemikiran kita. Yesus harus menjadi fokus juga dalam hati kita. Dan dia menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Dan kita siap untuk menjadi yang terkecil. Artinya begini Bapak Ibu, bukan berarti mengurangi kapasitas kita ketika kita bekerja. Kalau kita bekerja berarti Yesus harus menjadi yang terbesar, lalu kita bingung bagaimana cara membesarkan Yesus dalam pekerjaan kita. Nah Bapak Ibu, di sini berdampak secara praktis. Oleh karena itu orang Kristen ketika membesarkan Kristus dalam pekerjaan, bagaimana menjaga integritas pekerjaan. Di kantor bekerja dengan penuh loyalitas kepada pimpinan dan juga menjaga integritas. Dan juga orang Kristen itu anti korupsi, dan juga orang Kristen di situ juga bisa menciptakan kedamaian dalam pekerjaan dan juga bertanggung jawab dengan pekerjaan. Sehingga dengan demikian bagaimana orang-orang melihat kita yang percaya kepada Kristus, dan akhirnya disitulah Kristus pun juga akan dinyatakan juga, dan ada kesempatan bagi kita untuk akhirnya memberitakan Kristus. Yang kedua, Yohanes sebagai pribadi yang terbesar, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 80 menunjukkan bagaimana Yohanes dia tinggal di padang gurun dan hidup dengan sederhana. Selama bertahun-tahun ia siap dibentuk Tuhan dengan menanggalkan kesempatan untuk meneruskan tanggung jawab jabatan menjadi imam di bait suci. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita melihat bersama di mana Yohanes adalah anak imam dari Zakaria. Jabatan imam itu bisa diteruskan oleh Yohanes karena tidak sembarangan orang bisa menjadi imam.
hanya dari keturunan daripada Harun dan Zakaria bapaknya Yohanes itu adalah imam dari anak dari Abia, keturunan dari Abia. Oleh karena itu ada kesempatan bagi Yohanes untuk menjadi orang penting. Tetapi apa yang fakta Alkitab menyatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 80, Yohanes akhirnya tinggal di padang gurun dan dia akhirnya menanggalkan kesempatan untuk menggantikan ayahnya sebagai imam. Kalau sudah menjadi imam, pasti semua terjamin. Pasti kehidupannya terjamin dan juga pasti dia memiliki jabatan dan secara sosial dia akan diakui oleh lingkungan sosialnya. Tetapi itu dia tanggalkan. Karena apa? Ketika Yohanes dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia siap menjadi pribadi yang akan dibentuk oleh Tuhan. Siap menjadi pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pribadi yang dipimpin Roh Kudus memiliki sifat yang berbesar hati untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Kita bisa melihat ada banyak orang Kristen yang mengklaim mungkin telah penuh dengan Roh Kudus, tetapi secara pribadi masih sulit untuk dibentuk oleh Tuhan. Bahkan dalam pengalaman Yohanes sendiri, ketika dia melakukan pembaptisan, dia berhadapan dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang mereka statusnya adalah tokoh-tokoh keagamaan. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 3 ayat 7. Di mana ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh agama ini, justru tokoh-tokoh agama ini cenderung menunjukkan kesombongan, sehingga Yohanes perlu menegur mereka yang membanggakan kerohanian mereka secara lahiriah, yang membanggakan status jabatan keagamaan mereka secara lahiriah, tanpa mereka memahami pertobatan. Nah, di sini menarik sekali bagaimana Yohanes ketika dipimpin oleh Roh Kudus, dia siap menjadi pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga di sini memperlihatkan, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita di sini memperlihatkan ada ancaman dalam kekristenan, di mana terkadang kita akan melihat sebuah fakta. Ada orang-orang yang telah mendapat kapasitas atau orang-orang Kristen yang mendapat posisi terdepan dalam sebuah kegiatan keagamaan, atau mungkin mendapat posisi di dalam sebuah gereja, jabatan di gereja. Namun jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus, hati-hati, terkadang sangat susah untuk akhirnya dibentuk. Oleh karena itu kadang-kadang title kita yang sudah mendapatkan label-label rohani, kalau kita melakukan kesalahan, terkadang kita bisa menjadi gengsi untuk kita dibentuk. Bahkan dosa kita pun kita gengsi untuk dosa kita ditegur. Oleh karena itu menjadi sebuah kewaspadaan. Yohanes ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang siap untuk dibentuk, menjadi pribadi yang siap untuk akhirnya mempelajari, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana Tuhan akan mengutusnya nanti. Maka di sini sejatinya Bapak Ibu tidak ada masalah. Kita juga perlu mendapatkan jabatan-jabatan dalam gereja-gereja, tidak apa-apa, karena gereja juga butuh hal-hal administratif untuk teraturnya. Segala kegiatan itu perlu, tetapi jangan sampai kebablasan. Kita mendapatkan posisi jabatan, kita dipercayakan pelayanan, kita juga dipercayakan berbagai tanggung jawab, tetapi ternyata kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak siap untuk dibentuk. Jika suatu saat gembala ataupun juga hamba-hamba Tuhan menegur dosa kita tidak siap. Nah, ini menjadi bahayanya. Tetapi tidak masalah, kita perlu memang ada dalam jabatan-jabatan gereja, perlu dalam pelayanan, satu tim dalam pelayanan dalam berbagai bidang, perlu. Tetapi mari juga siapkan hati kita untuk dibentuk. Karena kita manusia tidak sempurna Bapak Ibu. Ada waktunya kita dalam pelayanan berbuat kesalahan. Ada waktunya dalam kelemahan kita sebagai manusia, kita akan gagal melakukan hal yang baik dan bahkan hal yang sempurna di mata orang-orang yang kita layani. Ada waktunya, tetapi disinilah ada waktunya juga kita siap untuk ditegur, untuk dibentuk kembali. Karena tidak ada di antara kita yang sempurna. Lalu selanjutnya lagi, kita melihat bersama ketika Yohanes dipimpin oleh Tuhan, maka kita melihat bersama bagaimana Yohanes akhirnya dia menjadi nazir ya. Di situ ketika dalam pribadi, secara pribadi, Yohanes tadi dia dipimpin oleh Roh Kudus secara pribadi, tetapi yang kedua di situ secara pribadi Yohanes menjadi seorang nazir. Seorang nazir itu adalah orang yang memang mengkhususkan diri untuk Tuhan dan untuk tujuan khusus yang Tuhan sudah siapkan.
Nah, yang pertama kita akan melihat ketika Yohanes menjadi seorang nazir, sama seperti Simson Bapak Ibu dalam kitab Hakim-Hakim, dia juga seorang nazir, di mana ketika dia lahir Tuhan meminta supaya dia dikhususkan untuk tujuan khusus yang akan dipakai nanti untuk membela umat Israel dari tekanan-tekanan bangsa Filistin. Maka demikian juga Yohanes pun juga menjadi seorang nazir. Hari itu dapat kita lihat dari istilah di mana Yohanes dia tidak akan minum anggur dan meminum minuman keras. Itu menunjukkan bagaimana dia menjalani kehidupan sebagai seorang nazir yang mengkhususkan dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, yang pertama kita melihat ketika Yohanes secara pribadi menjadi pribadi yang besar, maka di situ memperlihatkan Yohanes akhirnya siap untuk menjaga kekudusan hidup. Yohanes dikatakan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Hal tersebut menunjukkan tradisi seorang nazir Allah, yaitu orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Simson tadi adalah salah satu nazir dalam kitab Hakim-Hakim. Dengan demikian Bapak Ibu, hendaknya kita juga sebagai umat Kristen yang ambil bagian dalam pelayanan, kita perlu untuk menjaga kekudusan pikiran hati kita. Kita juga hendaknya menjaga kekudusan hati kita, dan hendaknya kita juga menjaga kekudusan keinginan kita ketika kita melayani. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu kalau kita melayani tetapi tanpa kekudusan? Apa yang kita rasakan? Tidak akan ada power Bapak Ibu. Oleh karena itu di sini menunjukkan bahwa Yohanes sebelum mempersiapkan diri untuk dia membaptis orang, mempersiapkan jalan bagi Mesias, dan sebelum dia pun akan menegur orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang statusnya tokoh agama yang sombong, dia pun juga secara pribadi mempersiapkan diri dengan mengkuduskan dirinya. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Nah, di sini sangat menarik sekali. Oleh karena itu tantangan bagi kita dalam pelayanan pada saat ini, mari kita juga menjaga kekudusan hidup kita, integritas. Jangan sampai kita akhirnya dosa dan pelayanan itu berbarengan. Memang Bapak Ibu idealnya tidak ada manusia yang tidak berdosa, iya. Tetapi setidaknya dalam kehidupan kita, kita menyadari dan kita sudah menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita di situ ketika melayani dalam posisi kita memang sudah menyesali, dan kita pun berkomitmen menanggalkan apa yang sudah menjadi masa lalu kita dalam dosa. Nah, yang kedua, ketika Yohanes menjadi pribadi yang terbesar dan dia menjadi nazir, maka di situ menunjukkan sikap kehidupan yang sederhana. Kita bisa melihat dampak dari pribadi Yohanes yang menjadi nazir, maka Yohanes menjalani kehidupan yang sederhana. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 3 ayat 4, Markus 1 ayat 6. Latar belakang Yohanes adalah anak seorang imam yang selayaknya ia bisa menjadi penerus pelayanan imam dari ayahnya. Namun kondisi tersebut tidak diambil oleh Yohanes, sekalipun itu adalah kondisi yang memberikan kenyamanan, yang sudah memberikan kepastian masa depan dalam pekerjaan Yohanes. Namun karena pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan Yohanes membawa Yohanes akhirnya taat pada pembentukan Tuhan dan menjalani kehidupan yang sederhana. Bagaimana dengan gereja pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Apalagi pada saat ini kita akan menyambut Natal. Tidak salah juga kita menyambut Natal dengan perayaan-perayaan, tetapi juga kadang-kadang kita akan melihat sebuah hal yang miris ya di dalam fenomena di mana gereja ketika menyambut Natal, di mana gereja belum sepenuhnya memikirkan sesamanya yang kekurangan. Justru terkadang kita pernah melihat fenomena ya, kita melihat ada orang Kristen yang mengalami kekurangan, tetapi di satu sisi gereja mengadakan perayaan yang begitu mewah, begitu besar, bahkan menghabiskan anggaran sekian puluh juta, ratusan juta, tetapi di dalamnya masih ada juga orang-orang yang kekurangan yang saat ini belum mungkin diperhatikan. Nah, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita melalui refleksi dari pribadi Yohanes. Kadang-kadang kita justru melihat ada juga masih orang-orang Kristen di mana ada yang kita temukan orang Kristen yang semakin menekan orang sesamanya yang menderita. Bahkan ada orang Kristen mungkin yang mengucilkan sesamanya yang terkucilkan. Bahkan mungkin ada yang semakin menekan sesamanya yang miskin. Itu masih menjadi realita yang terjadi dalam kekristenan pada saat ini. Dalam sebuah survei tahun 2017 itu menunjukkan ada 4 orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaan mereka itu kalau digabungkan itu belum bisa melebihi
melebihi dari kekayaan jumlah uang yang dimiliki oleh 100 juta orang miskin di Indonesia. Itu survei tahun 2017. Itu artinya 4 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya digabung, kekayaan mereka itu masih melebihi kekayaan dari 100 juta orang miskin di Indonesia. Itu belum mampu melampaui kekayaan mereka. Nah, ini menunjukkan suatu kondisi yang timpang dalam kehidupan sosial kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yohanes menunjukkan kepada kita ketika dia menjadi nazir, dia menunjukkan kehidupan yang sederhana, bersahaja, memperhatikan sesamanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, disinilah kita gereja juga ditantang. Seberapa besarkah kasih kita kepada sesama kita yang pada saat ini membutuhkan? Itu menjadi tantangan bagi gereja pada saat ini. Kita mungkin bisa berteriak penginjilan, tetapi penginjilan tanpa kasih, tanpa kita memperhatikan sesama, itu juga susah, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Berat kita melakukan penginjilan kalau kita tidak memikirkan sesama kita. Selanjutnya yang kedua, kebesaran Yohanes itu terlihat dalam karyanya. Apa yang dilakukannya, itulah karya-karya Yohanes. Dari ayat 16-17 di situ menunjukkan ada 2 poin. Yang pertama, di mana Yohanes itu menyiapkan suatu umat bagi Tuhan. Ayat 16-17 di situ menunjukkan Yohanes menyiapkan suatu umat bagi Tuhan. Yang pertama, di mana Yohanes mengenalkan Kristus. Yohanes berfokus pada mengenalkan Kristus kepada orang-orang yang dibaptisnya. Dengan demikian, segala kelelahan Yohanes, segala kegigihan Yohanes, dan juga segala semangat Yohanes pada waktu dia melakukan pembaptisan, dia merekrut banyak orang, dia membawa banyak orang untuk akhirnya bertobat. Dan itu semua pada akhirnya hanya untuk diberikan dan hanya untuk memperkenalkan Kristus adalah Mesias kepada mereka. Bayangkan Bapak Ibu, betapa lelahnya Yohanes, betapa lamanya dia harus dibentuk oleh Tuhan di padang gurun, dan betapa capeknya dia harus membawa jiwa-jiwa itu, harus menyatakan dosa mereka sebelum mereka dibaptis, dan harus berani mengatakan berita pertobatan kepada tokoh-tokoh agama. Bahkan Yohanes nanti juga mampu berani menyatakan dosa dari para penguasa. Di situ kelelahan yang dia rasakan. Kegigihan dia dalam melakukan pembaptisan dan juga membawa orang-orang untuk bertobat. Dan juga semangat yang dia tunjukkan. Semuanya pada akhirnya hanya untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang dia layani. Bukan dirinya. Kalau kita nanti membaca dalam Injil Yohanes di pasal yang kedua, di sana akan memperlihatkan bagaimana ketika Yohanes ditanya, apakah kamu Mesias? Bukan. Ada peluang bagi Yohanes untuk bisa mencuri kesempatan dengan mengklaim dirinya Mesias, bisa, tapi tidak dilakukannya. Bahkan orang mengatakan, apakah engkau Elia? Bukan. Ada kesempatan bagi Yohanes untuk mengklaim dirinya adalah Elia, supaya mendapatkan nama baik, mendapatkan banyak pengikut, tapi tidak dilakukannya. Tapi dia hanya mengatakan bahwa dia hanyalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat bersama seberapa gigih dan semangatnya kita dalam memperkenalkan Yesus pada saat ini dengan apa yang kita lakukan. Seberapa gigih dan semangatnya kita memperkenalkan Kristus dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Seberapa gigih dan semangatnya kita memperkenalkan Kristus dengan potensi yang ada pada kita. Apakah kecerdasan, apakah mungkin harta, apakah mungkin jabatan, apakah mungkin status sosial, apakah mungkin kesuksesan. Apakah semua itu kita bawa untuk memperkenalkan Kristus bagi sesama kita? Atau hanya untuk memperkenalkan diri kita? Nah, ini menjadi pelajaran penting Bapak Ibu. Kiranya semangat kita dalam melayani dan merayakan Natal pada tahun ini adalah semangat untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang yang belum mendengar tentang Kristus. Dan kita bisa melihat bersama pada saat ini ada banyak fenomena di mana ada banyak konflik gereja yang dilatar belakangi karena gereja mulai kehilangan semangat memberitakan Yesus. Karena pemberitaan Kristus sudah mulai dikurangi, akhirnya banyak di dalam anggota gereja nanti akan memberitakan dirinya, akan memberitakan kepentingannya, akan membawa egonya, akan memberitakan pemikiran-pemikirannya sendiri yang harus dituntut untuk direalisasikan. Kalau tidak, maka disitulah konflik terjadi.
Oleh karena itu di sini mengajarkan kita Bapak Ibu, karya yang ditunjukkan Yohanes adalah karya yang begitu besar. Tapi karya yang begitu besar yang dilakukannya itu hanya untuk memperkenalkan Kristus, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk memperkenalkan namanya. Bahkan dia siap mati ketika dia harus menegur dosa dari Raja Herodes karena masalah istri dari saudaranya itu Herodias. Yang kedua, di sana kita melihat ketika Yohanes akhirnya menjadi pribadi yang terbesar, yaitu dalam karyanya dia melakukan karya yang terbesar. Salah satunya tadi yaitu dia menyiapkan suatu umat bagi Tuhan. Ketika menyiapkan umat bagi Tuhan, Yohanes rela muridnya menjadi murid Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, muridnya menjadi murid Kristus. Yohanes konsisten bahwa kehadirannya mempersiapkan umat untuk mengikut Yesus. Bahkan ketika murid-muridnya mengikut Kristus, ia tidak melakukan klaim kepada Kristus. Kita mungkin ditantang kalau hal demikian. Orang yang sudah capek-capek kita layani, orang yang sudah capek kita konseling, orang yang sudah capek mungkin kita berkorban waktu, tenaga, semangat, kita datangi terus, kita doakan terus. Tiba-tiba mungkin harus diambil dalam persekutuan yang lain. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita siap? Selama akhirnya itu membawa dia kepada Kristus. Kadang-kadang kita juga bisa terjebak dalam hal demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hal demikian menunjukkan betapa pentingnya gereja saat ini memahami kesatuan di dalam Kristus. Sejarah penginjilan menunjukkan bahwa banyak jiwa yang dimenangkan oleh para misionaris dan akhirnya jiwa-jiwa tersebut diserahkan kepada gereja-gereja lokal. Nah, menjelang momen Natal ini, mari kita juga mempersiapkan umat, mempersiapkan jemaat, dan juga mempersiapkan pribadi kita lepas pribadi untuk menjadi murid Kristus. Natal itu harus menjadi momen bagaimana kita yang belum taat kepada Kristus belajar menjadi murid Kristus. Sehingga ketika kita memasuki perayaan Natal dan ibadah lainnya, kita menyadari bahwa kita adalah orang Kristen yang masih perlu diajar oleh firman Kristus. Nah, di sini menarik sekali. Yohanes dia menyiapkan umat bagi Tuhan, dia begitu letih dalam pelayanan, tetapi murid-murid yang sudah dia dapatkan, murid-murid yang sudah ikut sama dia, murid-murid yang sudah setia kepada dia, dia relakan semuanya mengikut Kristus. Bahkan ketika murid-muridnya mengikut Kristus, Yohanes tidak melakukan klaim kepada Kristus, tetapi justru itulah yang menjadi kehendak dan itulah tujuannya, mempersiapkan jalan supaya orang-orang yang dia layani, umat yang dia layani, itu akhirnya semua diberikan kepada Kristus. Nah, selanjutnya lagi, kebesaran pelayanan Yohanes, karyanya itu dalam pelayanannya itu terlihat dalam ketika dia menyampaikan berita pertobatan. Kalau kita melihat Lukas pasal 3 ayat 2 sampai 20, di sana menunjukkan bagaimana Yohanes sangat konsisten dalam pelayanannya, yaitu mempersiapkan umat bagi Tuhan, sehingga Yohanes dengan tegas memberitakan pertobatan. Pemberitaan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik itu rakyat biasa, tokoh agama, dan penguasa juga mendapat berita pertobatan daripada Yohanes. Bahkan Yohanes siap menegur dosa daripada penguasa yang bisa mengeksekusi dia nanti di masa kehidupannya. Yang pada akhirnya Yohanes memang harus mati dieksekusi dengan dipenggal kepalanya karena dia menegur dosa dari seorang penguasa dan dipenjarakan. Lalu akhirnya ibu daripada Herodias meminta supaya kepala Yohanes dipenggal. Nah, di sini menunjukkan sebuah kondisi yang tragis. Kesetiaan Yohanes ketika menyampaikan berita pertobatan tidak mudah Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ada yang dikorbankan, bahkan sampai nyawanya juga dikorbankan. Yohanes tidak mengajarkan kita menentang pemerintah Bapak Ibu. Meskipun kita melihat Yohanes menegur dosa dari penguasa, bukan berarti Yohanes itu mengajarkan kita menentang pemerintah, tidak. Namun Yohanes mengajarkan kita sebuah prinsip bahwa berita pertobatan itu relevan untuk semua orang, semua manusia. Meskipun ada resiko-resiko serius, siapapun manusia dan apapun jabatannya, apapun sukunya, apapun posisinya, apapun pendidikannya, berita pertobatan itu relevan untuk semua orang.
Tidak ada orang yang anti dengan berita pertobatan. Kalau gereja sudah anti dengan berita pertobatan, maka gereja akan menemukan konflik-konflik di dalam gereja. Nah, ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Oleh karena itu, meskipun ada risiko-risiko, maka relakanlah hati kita Bapak Ibu ketika mungkin ada dosa ditegur dari mimbar. Bersukacitalah, itu artinya bahwa Tuhan masih mau memperhatikan hidup kita. Tuhan masih mau membereskan kehidupan kita. Tuhan masih ingin memulihkan kehidupan kita dengan firman Tuhan yang diberitakan. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita pada saat ini sebagai warga gereja terhadap hal-hal yang terjadi dalam pemerintahan juga? Ada banyak kasus korupsi. Apakah kita berani menentangnya? Ada banyak eksploitasi sumber daya alam. Apakah kita berani untuk menentang orang-orang yang mengeksploitasi karena prinsip kapitalisme, mencari keuntungan tapi merusak alam? Apakah kita orang Kristen harus diam saja? Lalu kita melihat ada orang-orang juga memainkan monopoli ekonomi. Apakah kita diam saja? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Kita tidak menentang penguasa, tidak. Tetapi kita harus berani menyuarakan pertobatan kepada orang-orang, dalam tanda kutip mungkin orang Kristen yang di dalamnya juga melakukan tindakan-tindakan yang bernilai dosa ini. Selanjutnya, yang terakhir. Yohanes menjadi pribadi yang besar, artinya dia adalah pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus yang melakukan karya yang besar, artinya karya yang berfokus kepada pemberitaan tentang Yesus Kristus. Kutipan yang sangat menarik dari perkataan Yohanes dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Dikatakan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah Bapak Ibu, disinilah kita ditantang. Seberapa besarkah Kristus sudah kita beritakan? Seberapa maksimalkah kita mengingat Kristus dalam kehidupan ini? Seberapa pentingkah Kristus dalam kehidupan ini? Dan seberapa giatkah kita memberikan hidup kepada Kristus? Atau seberapa giatkah kita membesarkan diri kita pada saat ini? Atau sekarang kita sedang giat-giatnya membesarkan nama kita di antara banyak orang? Atau kita lebih gigih dan lebih semangat membesarkan jabatan-jabatan kita di antara banyak sama kita? Atau kita lebih gigih supaya kita dikenal oleh seluruh dunia, kita dikenal dan disegani oleh seluruh manusia? Tetapi sudahkah kita mulai memfokuskan Kristus pada saat ini? Yohanes berkata, Yesus harus semakin besar dan Yohanes harus semakin kecil. Maka dalam kehidupan kita, Yesus harus semakin besar dan kita harus siap semakin kecil. Apa yang kita lakukan, Yesuslah yang harus dimuliakan. Apa yang kita lakukan, Yesuslah yang harus dipuji. Apa yang kita lakukan, Yesuslah yang akhirnya ditinggikan. Dan apa yang kita lakukan, semua bagi kemuliaan Kristus Bapak Ibu. Bukan artinya kita menghilangkan semua fungsi-fungsi kehidupan kita. Kita boleh melakukan aktivitas ekonomi kita. Kita boleh menempuh pendidikan kita. Mahasiswa boleh berjuang studi dengan baik. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan, baik itu studi, ekonomi, dan juga kita sedang sibuk mengejar status-status sosial, tidak masalah juga. Tetapi pastikan semua yang kita lakukan ialah untuk bisa memberitakan nama Kristus. Semua yang kita lakukan adalah karena kita berpikir sebagai jembatan untuk akhirnya Kristus disampaikan kepada banyak orang. Sebagai jalan untuk akhirnya kita bisa memberitakan Kristus kepada banyak orang. Oleh karena itu disinilah kita merenungkan apa yang dikerjakan Yohanes. Dia adalah pribadi yang besar tetapi pribadi yang besar ini adalah pribadi yang rindu semakin kecil di hadapan Tuhan, tetapi rindu untuk Tuhan yang semakin dipermuliakan, bukan dirinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami adalah manusia berdosa, tetapi kami diselamatkan oleh karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami diingatkan. Kami merindukan Tuhan pakai pikiran kami, Tuhan pakai hati kami, Tuhan pakai kemauan kami, Tuhan pakai status kehidupan kami secara sosial untuk kami boleh membesarkan nama Yesus Kristus, untuk kami boleh membesarkan nama-Mu Tuhan, mempermuliakan nama-Mu, dan juga menyampaikan, memberitakan tentang kerinduan-Mu kepada banyak orang akan kasih-Mu yang menyelamatkan. Oleh karena itu Tuhan, bentuklah hidup kami seperti Yohanes siap dibentuk, kami pun juga demikian, sehingga hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.